Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fahmi dengan NIM 1944167 dari kelas S1 Akuntansi 5B. Saya akan menganalisis sebuah produk, yaitu sebuah produk HP dengan merek Xiaomi. Sejarah Xiaomi. Xiaomi didirikan oleh 8 mitra pada tanggal 6 Juni 2010. Pada tahap pertama, pendanaan investor institusi termasuk perusahaan investasi milik pemerintah Singapura, perusahaan pendanaan modal dari Cina IDG Modal dan Kiming Venture Partners, serta perusahaan pengembang prosesor Qualcomm. Pada tanggal 16 Agustus 2010, Xiaomi resmi meluncurkan firmware berbasis Android pertamanya, MIUI. Telepon cerdas pertama diumumkan pada Agustus 2011 bernama Mi 1. Mi 1 menggunakan firmware MIUI berbasis Android. Pada bulan Agustus 2012, Xiaomi mengumumkan telepon cerdasnya yang bernama Mi 2. Ponsel ini didukung oleh Snapdragon S4 Pro APG 8064 dari Qualcomm, 1.5 GHz quad-core Kryo chip, RAM 2 GB, dan CPU Adreno 320. Xiaomi kemudian mengatakan pada tanggal 24 September 2013 bahwa Mi 2 telah terjual lebih dari 10 juta dalam waktu 11 bulan. Mi 2 telah dijual oleh vendor ponsel nirkabel bernama Mobicity di Amerika Serikat, Eropa, Britania Raya, Australia, dan Selandia Baru. Kemudian pada September 2013, Xiaomi mengumumkan telepon cerdas Mi 3 yang didukung oleh Snapdragon 800 dan chipset Tegra 4 dari Nvidia. Pada tanggal 25 September, Xiaomi mengumumkan rencana untuk membuka toko retail di Beijing. Pada bulan Oktober 2013, Xiaomi dilaporkan sebagai merek telepon cerdas paling banyak digunakan kelima di Tiongkok. Pada tahun 2013, Xiaomi telah berhasil menjual 18,7 juta telepon cerdas, dan pada pertengahan tahun 2014 sebanyak 26,1 juta telepon cerdas. Pada tahun 2014, Xiaomi mengumumkan akan memperluas pemasarannya keluar Tiongkok. Xiaomi memulai debut internasionalnya ke Singapura. Markas internasional juga akan dibangun di ibu kota negara yang akan mengkoordinasikan semua kegiatan termasuk peluncuran produk di wilayah tersebut pada masa yang akan datang. Redmi dan Mi 3 adalah telepon cerdas yang pertama kali dijual di Singapura masing-masing pada tanggal 21 Februari dan 7 Maret. Pada 7 Maret, Mi 3 habis terjual dalam waktu 2 menit di Singapura. Setelah Singapura, Xiaomi juga masuk ke Malaysia, Filipina, dan India. Kemudian pada bulan-bulan berikutnya, Xiaomi juga masuk ke Indonesia dan akan melakukan ekspansi ke Thailand, Rusia, Turki, Brasil, dan Meksiko. Pada tanggal 17 Maret 2014, diumumkan oleh CEO Xiaomi Lei Jun dengan fitur layar HD 5,5 inci berteknologi layar OGS dan memiliki prosesor octa-core dari MediaTek. Ada dua varian dari Redmi Note, satu dengan RAM 1 GB dan penyimpanan internal 8 GB, dan yang satu lagi dengan RAM 2 GB dan penyimpanan internal 16 GB. Pada bulan April 2014, Xiaomi membeli domain baru dengan nama mi.com dengan harga 3,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 44 miliar rupiah. Mi.com menjadi nama domain termahal yang pernah dibeli di Tiongkok, seperti yang dikatakan oleh seseorang eksekutif senior Xiaomi. Mi.com menggantikan domain Xiaomi.com yang merupakan situs resmi Xiaomi. Kemudian pada bulan Desember 2014, Xiaomi menyelesaikan putaran terbaru dari pembiayaan ekuitas yang dipimpin oleh dana teknologi berbasis di Hong Kong All-Star Investment Limited. Dana yang dikelola oleh mantan analis Morgan Stanley Richard G. meningkatkan lebih dari $1 miliar Amerika Serikat dan memiliki hasil lebih dari 45 dolar miliar Amerika Serikat, menjadikannya salah satu perusahaan teknologi swasta yang paling berharga di dunia. Pada bulan Maret 2021, Xiaomi mengumumkan logo perusahaan baru yang didesain oleh Kenya Hara. Kemudian masuk ke intinya, yaitu cara pemasaran produk Xiaomi. Ada beberapa alasan mengapa smartphone produksi Tiongkok ini laris di Indonesia.
Yang pertama, harga yang ramah di kantong namun tidak mengesampingkan kualitas. Tidak heran jika setiap kali produknya diluncurkan, banyak orang yang rela berebutan untuk membeli. Bahkan ketika flash sale, produk Xiaomi terjual habis dalam hitungan beberapa menit saja. Dan juga dari segi kualitas, desain produk Xiaomi seringkali menjadi pelopor desain smartphone lainnya. Sistem operasi berbasis Android MIUI milik Xiaomi juga memiliki ciri khas tersendiri. Sistem operasi MIUI 12 memiliki berbagai fitur menarik seperti floating windows hingga Forget Dark Mode. Yang kedua yaitu produk Xiaomi memiliki tingkatan harga yang jelas. Calon pembeli dapat dengan mudah membeli produk sesuai budgetnya, baik untuk kategori premium, mainstream, ataupun entry level. Untuk alasan yang ketiga yaitu banyak jenis produk yang ditawarkan selain aksesoris smartphone, yaitu seperti earphone, power bank maupun Bluetooth speaker. Terdapat pula produk elektronik seperti pengering rambut, smart TV, lampu LED, dan lain sebagainya. Bahkan lampu LED Xiaomi tidak hanya terang namun memiliki desain berkelas dan premium. Pembeli juga bisa mendapatkan berbagai merchandise mulai dari koper, tas, sepeda hingga masker. Untuk alasan yang keempat yaitu kesetiaan Mi Fans atau pengguna tetap Xiaomi. Komunitas ini senantiasa merekomendasikan produk Xiaomi ke teman-temannya karena mereka puas dan percaya dengan kualitas yang ditawarkan. Tak hanya itu, Xiaomi juga seringkali mengundang Mi Fans ke peluncuran produk. Untuk alasan yang kelima yaitu inovasi. Sejak awal kemunculannya, Xiaomi selalu berhasil membuat gebrakan. Dari sistem pemasaran, misalnya Xiaomi awalnya mengandalkan penjualan daring sepenuhnya dan promosi dari mulut ke mulut oleh Mi Fans. Hal ini tentunya berbeda dengan produsen smartphone lainnya yang umumnya mengundang ataupun menggandeng artis papan atas untuk mempromosikan produknya. Dengan strategi pemasaran itu saja, produk Xiaomi bahkan selalu sulit dicari karena sudah diborong oleh banyak orang. Xiaomi bahkan berhasil masuk jajaran perusahaan paling inovatif di tahun 2016. Gelar itu didapat bahkan setelah 6 tahun mereka berdiri. Tak hanya itu, Xiaomi juga mampu mengikuti tren dan kebutuhan dari penggunanya. Mereka bisa merancang produk yang dibutuhkan di Indonesia, khususnya bagi kaum muda yang ingin produk tercanggih dengan harga murah. Xiaomi bahkan seringkali memenuhi ekspektasi pengguna atau bahkan melampauinya. Sekian dari hasil analisis saya. Apabila ada kurang ataupun salah kata, saya mohon maaf atas keteledoran saya pribadi. Dan sekali lagi saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.